Selepas pulang dari markas Malut United, gelandang Persib, Mark Klok mengalami masalah. Kabar buruk didapat Persib Bandung usai menelan kekalahan atas Malut United. Salah seorang gelandangnya, yakni Mark Klok, mengalami cedera pada bagian tungkai kaki kirinya. Hal ini disampaikan langsung oleh salah seorang tim kesehatan Persib Bandung, Wira Prasetya. Ia menyebut cedera ini disebabkan tingginya menit bermain yang didapat Mark Klok. Untuk Mark, kemarin setibanya dari Ternate, kita sudah langsung melakukan pemindaian tungkai kirinya. Saat ini masih menunggu hasil pemindaiannya, buka Wira Prasetya. Wira Prasetya menambahkan kondisi ini wajar terjadi ketika salah seorang pemain mengalami keletihan, sehingga perlu waktu istirahat bagi Mark Klok agar mengembalikan kondisi kebugarannya. Sebagian pemain dalam kondisi kelelahan dan membutuhkan istirahat. Diharapkan setelah istirahat bisa kembali bugar, jelas Wira. Sementara itu, Umuh Mukhtar pasang target menang saat Persib hadapi Bayangkara. Umuh mengatakan kemenangan menjadi harga mati bagi Maung Bandung, terlepas dari posisi lawan di klasemen. Menurutnya, dalam sepak bola, tim yang berada di bawah tetap bisa memberi ancaman jika tidak diantisipasi dengan serius. Saat ini Persib di peringkat 3 dengan 28 poin, dan Bayangkara di urutan 7 dengan 19 angka. Kalau sekarang ya harus menang lah, apapun juga. Kadang-kadang main bola itu walaupun lawan di bawah rata-rata, bisa saja menggigit, ujar Umuh. Ia mengingatkan Persib agar belajar dari hasil sebelumnya, terutama kekalahan yang dinilai tidak perlu. Umuh menyebut Maung Bandung sempat kehilangan poin dari tim yang seharusnya bisa diatasi. Sebelum kalah di tangan Malut United, Persib lebih dulu kalah oleh Persijap Jepara dan Persita Tangerang. Kemarin kalahkan yang tidak perlu, kalah dengan dua klub seperti itulah, bisa kalah, ucapnya. Bursa transfer sudah di depan mata, Persib mode PHK pada putaran kedua mulai bergerak, nama-nama pemain ini sudah tercium akan didepak. Iya, sudah 5 nama dikabarkan akan kena mode PHK halus atau dipinjamkan ke klub lain di bursa transfer putaran kedua oleh manajemen Persib. Selain 5 nama, ada satu yang pasti akan dibuang Persib. Di sisi lain, ada juga yang gagal dilepas Persib karena di laga-laga terakhirnya menunjukkan perbaikan performa, yaitu Dewangga. Berikut 5 nama yang dirumorkan akan dilepas Persib pada paruh kedua nanti. Pertama, ada nama William yang sudah pasti dicoret pada putaran kedua. Seperti diketahui, hubungan William Marsilio dan Persib Bandung pecah setelah penampilan mengecewakannya di laga ACL 2 kontra Lion City Sailors. Hal itu disampaikan langsung oleh pelatih kepala Persib Bandung, Boyan Hodak, selepas laga. Saya kecewa dengan pemain yang masuk di babak kedua. Beberapa dari mereka tidak akan bermain untuk klub ini lagi. Beberapa dari mereka hanya tidak ada di level ini, jelas Boyan Hodak. Di momen lain, asisten Boyan konfirmasi William sudah didepak dari skuad Persib. William tidak bersama kami dalam sesi latihan ini, adalah masalah dengan manajemen. Pelatih sudah selesai dengan dia, yakni William, dan sekarang bagian manajemen. Saya tidak berbicara dengan William, dia berkata selamat tinggal. Nama kedua yang akan dipinjamkan oleh Persib adalah Febri Haryadi. Iya, Persis Solo dan Bali United yang bidik pemain yang lama terpinggirkan dari line up Persib adalah Febri Haryadi. Pemain yang akrab dijuluki karyawan tetap Persib Bandung itu dikabarkan masuk dalam list belanja Persis Solo pada jendela transfer paruh musim nanti. Kabar masuknya Febri Haryadi ke dalam list belanja Persis Solo diungkap oleh akun Instagram seputar sepak bola Indonesia, Liga Dagelan, pada Senin 15 Desember 2025. Persis Solo rumornya minat buat minjem Febri Haryadi, tulis akun tersebut. Lalu bagaimana peluang Persis Solo untuk dapatkan tanda tangan Febri Haryadi dari Persib Bandung? Merujuk pada kondisi terkininya, kans Persis Solo untuk dapatkan Febri Haryadi dari Persib Bandung terbilang terbuka lebar. Pasalnya menit bermain Febri Haryadi saat ini tak kunjung mendapatkan perbaikan. Di musim ini Febri Haryadi baru diberikan kesempatan main di 7 pertandingan. Dengan baru catatkan 1 gol dari 7 laga dan 119 menit bermain, di mana hanya 1 laga Febri Haryadi catatkan menit bermain sebagai starter. 6 laga lainnya diturunkan Boyan Hodak dari bangku cadangan.
Meski demikian, pengalaman besar Febri Haryadi baik di Persib Bandung maupun Timnas Indonesia bisa jadi stimulan Persis Solo untuk bisa keluar dari zona degradasi. Nama ketiga yang akan didepak Persib adalah Adam Prizebeck. Kiper Persib Bandung asal Inggris Adam Prizebeck berpotensi dilepas Persib Bandung pada paruh musim nanti. Bukan tanpa sebab, masuknya nama Cyrus Margano dan Marten Paes ke dalam list bidikan terkini Persib jadi indikasinya. Masuknya nama Cyrus Margano dan Marten Paes tentu menguatkan kabar bakal dilepasnya Adam Prizebeck. Opsi pinjaman untuk Adam Prizebeck jadi pilihan realistis karena kontrak sang kiper Bandung bersama Persib baru akan usai pada 31 Mei 2027. Dan dua nama terakhir yang akan dipinjamkan Persib adalah Hamrah Hehanussa dan Rizaldi Hehanussa. Kabarnya keduanya akan dipinjamkan ke Persik Kediri dan Bali United. Bek yang sejatinya baru didatangkan Persib Bandung awal musim lalu, Hamrah Hehanussa dikabarkan bakal dilepas Persib Bandung. Hamrah Hehanussa sejauh ini belum catatkan caps sama sekali bersama Persib Bandung. Hamrah kalah saing dengan 3 bek asing Persib, yakni Patricio Matricardi, Julio Cesar, dan Federico Barba. Belum juga jika Boyan Hodak memutuskan untuk memainkan Frans Putros ke dek tengah seperti posisi aslinya, sebelum bermain di pos bek kanan. Bicara peluang, kan Semen Padang amankan Hamrah Hehanussa secara pinjaman terbuka lebar. Tak sendiri, Hamrah Hehanussa bakal dilepas bebarengan dengan kakak kandungnya, Rizaldi Hehanussa. Kelebihan pemain bagus, Persib Bandung wangsitnya akan meminjamkan duo Hehanussa ke klub lain, guna mendapat menit bermain untuk kedua pemain Son. Ada beberapa klub yang sudah siap menampung. Keputusan kemananya dan apakah jadi dipinjamkan, ditunggu saja Son. Tulis akun Ngapak Football. Berita lainnya, Persib panen duit dari AFC. Ole Romeni dan Joey Pelupesis bakal diboyong dengan mudah. Persib Bandung tak hanya memetik prestasi di level Asia, tetapi juga menikmati limpahan keuntungan finansial. Keberhasilan Maung Bandung melaju hingga fase gugur kompetisi AFC menjadi berkah besar, yang membuka ruang manuver lebar di bursa transfer. Dengan pemasukan signifikan dari AFC, Persib sekarang dinilai punya modal kuat untuk merekrut pemain-pemain incaran, termasuk Ole Romeni dan Joey Pelupesis. Keberhasilan Persib menorehkan kemenangan demi kemenangan di kompetisi Asia mendapatkan dampak langsung pada pendapatan klub. Dari fase grup saja, Persib diperkirakan mengantongi miliaran rupiah dari match fee AFC. Jumlah tersebut belum termasuk bonus kemenangan, hak siar, dan potensi pemasukan tambahan saat bermain di fase gugur, terutama laga kandang. Jika dihitung secara konservatif, pendapatan Persib dari AFC bisa menyentuh angka 20-30 miliar rupiah hanya dari pertandingan. Angka ini jelas jauh lebih menggiurkan dibandingkan kompetisi domestik yang menuntut 34 laga panjang untuk total hadiah yang relatif lebih kecil. Belum lagi efek berantai di luar lapangan. Antusiasme bobotoh meningkat drastis seiring prestasi Persib. Stadion selalu penuh, penjualan merchandise meningkat tajam, dan jersey pemain anyar laris manis, bahkan sebelum sang pemain resmi diperkenalkan. Salah satu contoh paling nyata adalah fenomena Tom Hay. Nama sang gelandang langsung menjadi magnet ekonomi. Jersey dengan nama Tom Hay disebut-sebut terjual hingga ribuan unit hanya melalui sistem pre-order. Nama Joey Pelupesi kembali menguat sebagai target serius. Gelandang timnas Indonesia itu sebelumnya nyaris bergabung, namun proses transfer terhambat deadline. Kini, peluang terbuka lebar. Secara kualitas, Pelupesi dianggap cocok dengan kebutuhan Persib. Meski bermain di kasta kedua Belgia, performanya di timnas menunjukkan level yang berbeda. Selain Pelupesi, nama Ole Romeni juga santar dikaitkan dengan Persib. Penyerang berdarah Indonesia itu disebut-sebut menjadi salah satu target utama untuk memperkuat sektor depan. Isu ketertarikan Persib terhadap Romeni berkembang cepat dan dinilai sebagai langkah ambisius yang realistis, mengingat kondisi finansial klub saat ini. Meski begitu, transfer Romeni tetap menyimpan dinamika. Selain faktor teknis, ada pula pertimbangan terkait karir internasional dan masa depan sang pemain. Namun dari sisi klub, Persib diyakini mampu memenuhi kebutuhan finansial maupun proyek olahraga yang menarik bagi Romeni.
Tak hanya lini tengah dan depan, sektor penjaga gawang juga masuk radar. Nama Cyrus Margono dan Maarten Paes sempat mencuat sebagai opsi jangka panjang, terutama untuk menghadapi persaingan di level Asia yang menuntut postur dan kualitas fisik mumpuni. Meski masih ada kendala administratif, opsi tersebut tetap terbuka. Dengan pemasukan besar dari AFC, penjualan merchandise, serta dukungan masif Bobotoh, Persib kini berada pada posisi langka di sepak bola Indonesia, stabil secara finansial dan kompetitif secara prestasi. Menarik dinantikan.